Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang enak barengan. Boleh. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Nggak ikutan, Pak. Saya sendiri, Pak. Jangan gitu, Pak. Saya balik sini kalau udah bercandain Anda. Udah ini ya, udah muncul nih kayaknya pengen ngebercandainnya kayaknya. Iya. Ulang lagi. Boleh. Boleh. 1, 2, 3. Assalam. Oh, salah. Dibalas. Dibalas. Nggak apa-apa. Sekarang beneran. Iya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera, semoga selalu bahagia. Kembali lagi di podcast yang bukan podcast kaleng-kaleng ya, Bukan kaleng-kaleng. Yang dimana podcast ini anti mainstream. Betul, apalagi kalau bukan podcast canda tawa suka-suka. Tawa. Gimana, brothers? Narsum kita sekarang gimana nih? Narsum kita tuh sekarang pokoknya secara sosok, wah, pokoknya bukan kaleng-kaleng. Waduh, iyalah. Pengalamannya panjang, ya kan? Okay. Oh, materinya besar. Oke. Wah, gitu. Udah sudah panjang besar gini. Panjang besar. Oke, lama Pasti. Iya, maksudnya karirnya udah lama. Ya. Pasti pokoknya. Jadi pokoknya kalau nanya ke beliau dari A sampai Z tuh nggak akan ada yang nggak tahu. Wow, sadap banget pokoknya. Jadi kalau teman-teman ngedengerin ini nanti pengalamannya beliau, pokoknya kayak, wih ternyata gini. Pasti penasaran nih teman-teman. Kita sotoy banget ya, padahal belum nanya. Langsung present aja kali. Boleh, silakan. Langsung kita present. Inilah Kang Ande. Yes. Terima kasih banyak. Thank you loh. Apa kabar? Baik. Terima kasih udah diundang. Justru kita loh yang berterima kasih ya. Betul. Kang Ande mau mampir ke podcast kita yang sederhana ini. Sangat sederhana, lihat aja suasananya. Iya benar. Sangat sederhana. Tadi pengalaman panjang, lama, waduh. tapi bukan tua ya. Kita nggak bahas itu loh. Nah. Senior. Cuma lahir lebih duluan aja. Iya benar. Beda 2 tahun. Iya, umur mah hanya angka lah. Benar. Stay gold forever young. Beda 2 tahun ini udah berapa season? Sebelum Masehi. Udah ngelewatin Sweet 17 3 kali udah. Lebih malah. Kang Ande, Yes. Ini terima kasih banyak nih, Kang. Sama-sama ya. Udah mau mampir ke podcast iya. kita. Kita seneng banget ya kan kedatangan seorang penyiar yang sudah melanglang buana. Iya. Benar. Wah, keren banget. Langlang buananya. Iya. Bandung, Jakarta, Semarang, Surabaya. Yang lainnya sotoy sih. Ini udah ini banget tuh. Lumayan lah. Udah lama. Kayaknya kamu belum lahir saya udah siaran. Waduh. Serius? Keren banget. Iya. Tapi kalau saya nyebut angka tahun ya, pertama kali siaran, kayaknya ada yang belum lahir juga. Saya tahun 2000 awal kali siaran. Pertama kali siaran. Alhamdulillah kita udah lahir. Makanya saya percaya diri menyebutkannya. Iya. Oke, 2000 itu awal. 2000 awal. Pertama kali. 2000 awal. Yes. Terjun menjadi seorang penyiar. Benar. Di radio mana? Pertama Radio Garuda tuh. Garuda di Bandung ya. Terus Radio Rama Garuda 3 tahun, Radio Rama FM 8 tahun. 8 tahun. Terus pindah ke Dahlia FM 4 tahun setengah. Dahlia waktu itu beli satu radio Antasalam, jadi Radio Hits, saya jadi penyiar pertama Hits Radio. Terus agak ini nih keasikan di dunia wedding. Ya kan? Gitu. MC wedding kan. Iya. Wah, harus meeting, harus apa, nggak enak nih jadi staff kan, jadi PR saya di Dahlia. Akhirnya udah berpikir, yaudah deh keluar di radio nih. Cabut tuh, sempat 6 bulan. 6 bulan. Oke. Dan asik gitu ya, tetap di event apa segala macam. Tapi tetap Rama memanggil lagi, ayo datang lagi. Alhamdulillah. Katanya orang kalau udah siaran tuh nggak bisa lepas. Dan ternyata benar. Balik lagi lah sekarang. Nah, Rama punya Para Muda, jadi Rama Para Muda satu grup siaran di 2 radio. Oke, jadi Para Muda ini anak perusahaan Rama lah gitu. Yes, kurang lebih seperti itu. Biasanya diriku apa blank lah kan sama radio itu. Oke. Tadi yang Kang Andi sebutnya Garuda kayaknya ini ya. Iya, masih belum tahu. Enggak pendengar radio ya? Enggak pendengar koran tuh. Baca gitu. Kebetulan kalau kita waktu tahun 2000-an pas Kang Andi pertama siaran tahun 2000-an tuh masih SMP. Kalau aku masih SMP kan. SMP ya pasti ya. Masih SMP tuh jarang dengerin radio. Iya. Jarang dengerin radio, malah kakak saya yang sering dengerin radionya, angkatan kakak. Kalau angkatan sekarang kan banyak dengerin radionya di kendaraan mungkin kan gitu. Kalau di rumah waktu itu apa ya, zaman SMP banyaknya kayaknya
Ini Main apa? kamu mah. Bukan main. Apa Pulang. Tapi ya, jadi radio itu memang di tahun 80-an, 90-an itu menjadi primadona Oh, yes, anak yes, muda yes. sebetulnya ya, sampai 90-an. Nah, kenapa radio masih ada? Berarti masih banyak pendengarnya Masih banyak ya. pendengarnya. Karena juga para pekerja malam dia tuh pengen tetap Iya. mendengarkan radio ya. Pekerja malam. Betul. Oke. Pekerja malam tuh malam. seperti Oh, yang bekerja di malam hari Oh, gitu ya. bekerja. Ya, Malam PNS hari. berarti kan ya, pegawai night shifting ya. Benar. Jadi artinya radio itu memang tetap masih ada pendengarnya. Ya. Bahkan sampai sekarang ya Masih masih ada, jalan. Ya meskipun sekarang kan kita tahu lah. Ada digital, musik Yes, itu yes. sangat mudah Ya, diakses ya di ya. handphone kita masing-masing. Tapi kadang-kadang kalau saya punya kegiatan survei secara santai gitu ya, kenapa kamu masih dengar radio? Kan masih ada digital platform yang bisa kamu nikmatin. Yes. Enggak, tetap garing, harus pengen dengar suara orang ngomong. Itu. Ya memang nyawanya di radio di situ ya. Yes, ada. Interaksi meskipun kita nggak bertatap, nggak ada Ya. lewat tatap lewat kaca, hanya mendengarkan aja. Benar. Tetap gitu kayak wah ini kayak dapat nyawanya gitu ya, Yes. kayak ada interaksi gitu. Tapi kan sebetulnya semuanya selera ya, Iya, seperti betul. halnya pecel lele, ya kan? Kamu mungkin suka, saya enggak. Yes. Iya. Jadi semua ada seleranya masing-masing Betul, gitu. betul, Jadi semua orang akan bermuara pada apa yang dia suka. Tapi ya SMP sih sempat jadi pendengar radio tapi Tengah lah ya. beberapa lah yang paling radio iya. yang pokoknya yang musik-musik kenceng biasanya tuh. Oh. Karena memang aku suka musik-musik kenceng. Genrenya berarti yang dicari. Yes, Yes. gitu. Oke. Dah lihat beberapa kali Lita lah pokoknya kalau untuk iya Lita. Dah lihat kan yang di Jalan Burang kan ya, dah lihat. Dahlia, betul. Orang. Iya, dan kalau emang yang kita tahu kan Dahlia FM ini apa ya? Lebih ke genre besarnya dangdut. Multi segmen berarti ya. Nah, Multi-segmen. jadi sebutnya kalau ada orang mempersepsikan Radio Rama, radio dangdut ya sebetulnya nggak dangdut karena pop Indonesia juga ada. Yes. Lagu-lagu lainnya juga ada. Jadi radio multi segmen lebih pas. Multi-segmen. Gitu. Oke. Tapi yang membuat orang-orang mengkategorikan akhirnya, Iya. padahal kan kalau dari radionya Yes. mempersiapkannya dia multi segmen Iya, nih, iya. tapi orang-orang Iya. pahamnya kayak radio ini radio keras nih, kalau Iya. radio dangdut nih Oke. radio apa nih? Gitu. Karena dominasi prosentase si lagunya itu sendiri mungkin ya. oke. Karena dangdut mungkin 60%. Ya si 40% Yes. itu ada pop Indonesianya, ada pop Jawanya dan sebagainya. Nah, sehingga orang ya mengkategorikan wah, ini radio dangdut deh. Sebetulnya nggak ada salahnya juga Nggak ada sih. salahnya, emang. Nggak ada masalah. Jadi apa ya si audiens ya, si pendengar yang mengkotak-kotakan Ya. radio ini banyaknya musik yang ini radio Benar. ini Benar. iya benar. Tapi kalau Kang Andi sendiri lebih nyaman, bukan lebih nyaman ya? Aku juga belum tahu nih. Iya. Kalau pengalaman siarannya Kang Andi ini selama ini dia Kang Andi ini lebih banyak membawakan acara-acara radio yang fokus ke lagunya segmen-segmen apa nih? Oke. Nah, kalau sekarang saya di Radio Rama itu bawain lagu-lagu lawas tuh. Lagu-lagu 80-an, 90-an, 2000-an awal. Oke. Sampai ke Ari Lasso awal-awal boleh ya. Oke. Nah, kalau di para muda otomatis lagu-lagu pop Indonesia yang sekarang lagi hits. Yang Oh, lagi top 40. hits. Top 40 Top ya. 40. Tapi memang saya lebih banyak di program-program spesial. Tiap hari tapi program spesial. Misal untuk hari Selasa ada Love Acoustic nih. Jadi saya jadi semua nih musisi-musisi yang mau promosi lagu di situ. Oke. Masif lah, Raisa lah, siapalah di situ. Nah, kalau Rabunya saya jadi teman curhat nih. Jadi teman curhat. Nah, itu teman Yang curhat. by fonten ya. By phone, by WhatsApp. Bisa Gitu. nih kayaknya. Ah, bisa apa? Oh. Cucu capi ya bisa ya. Iya benar. Jadi artinya karena pengalaman yang sudah sedemikian banyak, kayaknya terlalu boring ya, bukan boring, terlalu standar. Iya, Kalau iya. kita cuma request, ayo mau lagu apa, mau lagu. Ah. Jadi saya akan sekarang ini lagi bawain acara yang lebih ada muatannya nih, gitu. Ada value Iya, lebih mungkin. value lebih lah. Gitu. Apa tuh Kang? Ya itu tadi. Jadi artinya karena saya bukan psikolog, tapi saya senang mempelajari. Ya. Jadi artinya kenapa saya jadinya cocok di sana di acara curhat itu karena bisa ngasih masukan untuk orang yang lagi patah hati, Iya. orang yang lagi ada masalah rumah tangga, pokoknya masalah-masalah dalam pekerjaan. Ya itu ya karena pengalaman udah begitu banyak. Iya. Jadi artinya pengalaman hidup juga udah banyak. Iya. Jadi saya bisa share nih. Oh iya waktu itu bukan jago tapi karena saya pernah mengalami itu. Iya. Jadi ya udah. Bisa memberitahukan bisa ngasih Sharing insight lah. ya. Benar-benar. Oke, mantap. Disclaimer nih. Keren. Jadi tanpa menyinggung siapa yang curhat dulu ya. Nah, katanya pasti kan masih inget nih kan, Iya. Kang Andi siapa aja ya? Bukan siapa aja ya, cerita-ceritanya kayak gimana nih curhatannya. Iya. Maaf. Bentar. Biasanya kalau Anda sudah berbicara atau bertanya siapa suka nggak tahu kenapa ya. Iya. Arahnya ke situ ya. Nggak aman arahnya nggak ke situ. Boleh. Tapi ini cuma nanya jadi kayak
selama ngedengerin curhatan dari pendengarnya Kang Andi Iya. nih, yang paling berkesan buat Kang Andi nih, mau sedih, mau kocak kayak apa, Berarti ceritanya apa lebih nih? ke apa? Coba ngomong. Apa? Ngomong yang benar, coba. Iya, yang benar. Coba ngomong lagi, pertanyaan aja. Pertanyaannya, jadi kalau misalnya Kang Andi Waktu curhat ada yang telepon suaranya kayak gini nih. Dia curhat selingkuh, mau nikah, tapi dia tergoda sama perempuan lain. Kayaknya suara ini nih. Suara ini. disclaimer. Iya. Aman, saya nggak pernah curhat, nggak pernah. Ini bercandain, Pantes. Ya udah, Kangnya tadi udah bilang, Iya. siapa nih? Soalnya inisial. Tuh, Namanya A. Ya udah jelas kan. Guys, udah. Nggak apa-apa Soalnya tadi kok udah udah. pakai kata siapa, enggak bisa dia begitu Kak. Tapi aman kan rumah tangga ya. nggak pernah, demi Allah nggak pernah. Jadi artinya itu tadi ya. Emang enggak sih. Jadi artinya gini, yang paling lucu ada itu dari rumah tangga sih kebanyakan ya. Para pasangan muda yang baru 2 tahun, setahun kan 5 tahun pertama itu biasa. Nah, 5 tahun pertama ya. Ilmu nih. Gonjang gancingnya tuh kan ada tuh ya. Nah, itu biasanya dia bertanya, "Duh, kenapa ya kok ternyata suami saya egois ya. Ternyata istri saya kok susah dikasih tahu." Nah, padahal kalau saya ngasih masukan, kenapa tidak zaman pacaran dulu nih semuanya benar-benar adjustment-nya gitu kan. Nah, tapi kan kalau udah terlambat begini bukan berarti nasi sudah jadi bubur tidak bisa diapa-apain. Kasih topping yang enak. Toppingnya. Gitu. Toppingin aja. Topping. Ya, es krim. Iya, bubur pakai es krim. Pakai apa namanya itu tuh whipped cream. Nah, gitu. Iya kali ya. Ini kulit babi, crispy. Itu main dish itu. Iya, kulit babi sama bacuk lah. Wah. Pokoknya dibikin enak lah. Jadi artinya kalau suaminya egois tinggal dikomunikasikan aja. Itu kan kuncinya. Ya, itu salah satunya kayak gitu. Berarti buat teman-teman nih, buat meskipun yang belum berumah tangga ya, ataupun yang udah berumah tangga ataupun berumah tangga, boleh. Siapa tahu mau ada curhat-curhat ya kan ya, curhat-curhat ke Kang Andi, langsung digaskan, pasti dikasih insight yang the best lah gitu. Tapi itu tadi ya, kan itu acaranya tuh di hari Rabu ya, jam 6 sampai jam 9. Tapi kebanyakan jadi di luar jam itu pada nge-DM. Waduh, Kak, nih panggilannya Kak Andi di sana. Kak Andi, gimana ini? Aduh, masa iya saya harus balesin satu-satu di luar jam siaran ya kan? Seriusan. Ya kan kalau di luar itu nggak ada waktunya. Nggak ada waktu. Ingat, waktu. Di jam siaran aja yang bisa saya balas satu-satu. Gak ada waktunya ya, iya gak ada Ya itu. waktunya. Nah itu kadang-kadang sebagai penyiar tuh kalau bos saya tuh suka mengatakan gini, kalau penyiar itu adalah selebriti lokalnya. Selebriti lokal. Ya. Jadi dari awal saya pernah jadi mengalami kalau ditanya namanya penyiar ya, Namanya penyiar. tanpa banyak nanya jadi Keren. jadi artinya gini, apa yang dialami oleh para penyiar adalah berinteraksi dengan para pendengar. Betul. Kadang pendengar itu ya sama seperti musisi ya, atau apa kan, wah suka ya udah dia Ya. ngefans lah istilahnya. Ya. Ada satu masa saya memang dikejar Dikejar. oleh cowok iya, oleh cewek iya. Oke. Wah, tapi kan kita nggak bisa menghindar dalam arti, jangan. Iya. Dia ngefans kan, Iya. tiap hari bawain makanan. Bahkan sampai sekarang kalau misalkan baik-baik Andi kita mau ngirim makanan ya nggak masalah. Tapi ini kalau udah dibumbuin cinta, Itu itu gimana? yang menyenangkan. Kang Andi punten, aman nggak nih? Aman nggak nih? Aman sama Nopo ya. Iya. Oke, kalau itu yang tadi Kang Andi yang udah dibumbui cinta. Iya. Let's say, ya mungkin itu pertanyaannya itu general ya, terlalu umum mungkin. Ada nggak nih Kang, meskipun itu yang nggak usah yang dibumbui cinta atau yang dibumbui cinta nih. Oke. Penyiar lagi fans Kang Andi yang itu bener-bener strict banget, wah die hard banget sampai bikin risih gitu. Ada. Banyak. Banyak manggalah. Untungnya enggak ya. Untungnya enggak banyak. Kalau ini saya bisa ke rumah sakit jiwa. Ada. Sampai bikin yang mana kayak gimana? Yang paling ekstrim aja Kang. Tiap hari datang. Tiap hari datang itu bawa cemilan apa, mending kalau cuma bawa makan tapi nungguin. Dari awal saya siaran nungguin sampai keluar. Kang Andi kalau minta foto udahlah biasa lah ya. Ya udah pingin terus ikut. Saya pulang dia ikut. Dia bawa motor. Seriusan? Iya bener banget. Itu jadi ya tapi ya udahlah nikmatin aja karena kita mau keras juga nggak bisa. Iya. Ya kita tidak bisa membatasi kan. Iya. Tolong dong Iya, benar. kayak gini. Iya. Karena pada akhirnya masih mending punya fans garis keras Iya. daripada nggak ada yang mau denger. Iya, benar. Iya loh beneran. Meskipun die hard nggak bikin nggak nyaman udah ya nggak apa-apa lah. Iya. Yang penting kita juga Selama tidak fisik ya. Iya. Nah, dan nggak jahat ke kita. iya benar. Kalau saya diculik kan Senang pasti senang kalau belum ke kalimat itu dipotong. Aku senang disekap.
Yang mau nyulik hati-hati, kesenangan, hati-hati. Iya, tapi kalau mau nyuri juga kan bodyguardnya ada banyak. Iya. Hati-hati. Di bawah ada 5 orang. Asli. Fansnya juga sih. Fansnya juga ya. Ya gitulah pokoknya. Ya, menyenangkan lah. Jadi penyiar itu memang, dan pada akhirnya memang kalau sebagai penyiar itu jadi pengembangan profesinya bisa kemana-mana juga kan. Karena siaran juga, karena kebetulan S2-nya ada nih saya kan. Jadi sebagai penyiar saya diminta untuk menjadi dosen praktisi di Vkom Unpad misalnya, ya kan. Kita bisa berbagi tentang public speaking-nya lah, tentang radionya lah. Itu yang bikin menyenangkan kerja di bidang entertainment. Buat teman-teman yang belum tahu Kang Andi sebagai dosen, beliau juga sebagai praktisi spiritual. Bukan dong. Maksudnya Pak Pesugihan di mana? praktisi akademis. Yes. Sebagai dosen di Unpad Kang Andi. Unpad, Vkom. Dari tadi kita Apa? bercanda ini gimana? Padahal Pak dosen. Pak Apa? dosen. Bapak nilai saya aman ya? Aman dong. Ya mungkin teman-teman sini Iya. ada yang jadi mahasiswanya Kang Andi. Iya. Ya, buat yang jadi mahasiswa Kang Andi, tolong jangan tolol antum ya. Jangan tolol. Kuliah yang benar. Kuliah yang benar. Dan kuliah yang benar. Kang Andi Ini tahu ilmunya loh, capek iya, yang ilmunya ngumpulinnya. Iya benar-benar. the best nih. Jadi terus bisa membaca gestur Iya, orang benar. ini jangan macam-macam Jangan ya. macam-macam. Baik-baik Iya. mahasiswa saya mah. Senang. Waduh diangkat padahal sih Iya. jatuhin tadi. Nah, nanti Ya. berbicara fans kan, tadi fans dari hard Oke. sampai datang ke kantor, datang ke mana-mana, ke Iya. Andi datang gitu. Tapi kalau si fans ini dia bermasa nggak sih, masalah ada fans Die Hard 1, terus Iya. masanya Oh, udah cek hilang, lagi. Iya, terus iya. ada lagi yang baru. Masa makanya. Iya. Akhirnya punya komunitas gitu kan. Nah, Wow. mereka berkoloni ya. Serius. Serius paling seneng ya itu tadi kalau lagi ulang tahun, wah mereka datang, kan mau datang ya bawa kado, apa seneng lah gitu. Ya itulah jadi artinya si owner saya juga bilang ya itu tadi penyiar harus satu jaga sikap Iya. ya, tetap mau yang ada yang baik atau tidak kita tetap harus ramah karena itu tadi membawa nama baik perusahaan ya. Oh kita pun juga seneng kan bisa banyak yang baik lah dan kita banyak teman gitu. Ya dan kayaknya Kang Andi nggak star syndrome. Enggak. Yang nggak pernah ngadain gathering. Nah, Mau foto bayar. takutnya kan gitu kan. Iya. Kamu mau ngasih makanan, ada uangnya nggak? Iya gitu. Sekarang kan banyak Kang Andi Iya, iya, fenomena-fenomena iya. yang baru naik sedikit, udah langsung star syndrome. Iya benar. Iya, makanya Ya. jangan sok-sokan antum ini Kang Andi udah lama nih berkecimpung di Star dunia syndrome entertainment. Dan enggak star syndrome nih buat teman-teman buat antum-antum antum. yang baru naik sedikit tapi sudah star syndrome. Ini Iya. wah udah kemana-mana, contoh, iya. Die Hard udah sampai ngasih segala macam. Masih Sebagai kayak gini dosen, masih bisa diajak Enggak, ngobrol. enggak star syndrome. Ya karena film saya belum keluar ya. Ngomongin film saudara. Sudah salah ini. Sudah saya sapu Salah. Aduh. Enggak lah, ngapain sih star syndrome? Oke Kang, soal Kenapa? ngomongin tadi film. Iya. Ini memang proyek Kang Andi Um, sebagai produser, oke. director atau dan Nah. talent juga. Jadi gini, akhirnya itu tadi ya, Nah. karena di radio itu akhirnya kita banyak berkenalan dengan banyak orang. Saya dulu pernah jadi music director, jadi banyak kenal dengan para produser label. Oke. Lalu pada saat itu ada produser Proma Record, dia ada artis baru untuk album kedua. Di mau nggak jadi modelnya? Oke, siapa? Saya udah kenal sih. Ayu Ting Ting. Ini kali ini udah naik kan? Nah itu ini album kedua belum naik, tapi akhirnya naik yang Alamat Palsu. Jadi ini agak-agak kesilap nih. Tapi sampai saat ini video klip yang saya menjadi model tunggalnya setiap tahun itu menjadi viral. Selalu ada momen viral. Selalu ada momen viral. Aduh, jadi artinya ya senang aja sih. Iya. Ada kayak gini, ada orang nyetir misalnya, kayak kenal. Jadi dia biasa kalau di karaoke nyanyi lagunya Ayu Ting Ting. Dan ngeliat video klipnya itu. Yes, Oke. ya. Itu yang bikin. Tapi memang sih isi lagunya memang agak-agak nyeleneh sih. Jadi si Ayu Ting Ting punya pacar cowok yang suka sama cowok lagi. Aduh. Orang-orang bilang, ya cenah jadi orang yang suka sama penyuka sesama jenis. Nggak apa-apa, yang penting pernah dipeluk Ayu Ting Ting. Udah lah, yang penting Ayu Ting Ting. Gitu. Oh, oke. Ya kayak oke. terus akhirnya ke sinetron juga Oh, kan ke jadi sinetron. sinetron SNTV lah apa gitu kan ya. Terus nah sekarang ke film nih sekarang ini tahun ini. Film. Tapi kalau setelah di film saya harus dari bawah lagi, dari peran pendukung lagi Iya, gitu kan. ibarat Kalau dulu udah utama sebagai udah berdialog, udah ada Iya, peran iya. pembantu utama, tokoh utama gitu. Tapi pas setelah
di film saya harus dari bawah lagi ya. Paling jadi temannya Denny Sugargo apa gitu. Terus satu film sama Christine Hakim. Bulan Oktober ini kapan tayang nih? Oktober kayaknya tayang. Tayang film nih. Yes, tapi belum bisa di-spill dulu ya. Belum bisa di-spill, tapi tayangnya Pokoknya itu Oktober tuh ya, Oktober. Oktober Kayaknya ya. Oktober November. Oktober November. Tayangnya bakal di platform apa nih? Di bioskop karena itu film layar lebar. Layar lebar. Berarti nggak bisa nonton dari handphone ya? Layarnya kan kecil kan, dia sempit. Iya. Bisa ya? Layar lebar. Nantinya di OTT mungkin ya setelah. Layar lebar sama layar kaca 21. Beda ya. Ya itu jadi artinya dari radio kita bisa menyebarkan sayap kita asal kitanya ada kemauan. Oke, Gitu. iya. Tidak hanya cukup puas sebagai penyiar radio. Iya, ada kemauan, ada jalan. Tuh. Iya, iya. Balik lagi ke radio apa lagi? Balik lagi ke radio, dengar Kang. Apa? Dengar apa? Oh bukan Kang, Kakak. sama kayak Iya, biar fansnya. kayak Iya. Aku mau Kan tadi udah spill kakak. Panggilnya muka Aduh. juga Mas sekarang ya. Tapi kalau di Radio Rama saya disebutnya Papap Andi. Karena memori Rama. Memori. Oh, Lagunya iya. memori. Karena lagu-lagu lawas ya. Kenapa? Papa Andi ya. Papa, kakak, Stop. pernah. Jadi ini mungkin yang apa legend tadi Yes. bahas perfilman juga legend di Iya. Indonesia ya. Yes. Katanya dulu kita pernah ngeliat di Instagramnya Ngadi gitu. Iya. Apa di sosial media? Ya sama tuh udah suka viral juga tuh lah. Ya. Ya, foto sama Almarhumah. Yes. yang Nikah Nikah Ardila ya. Benar. Itu gimana tuh ceritanya bisa foto sama dia? Nah, ini kan ada salah satu studio foto besar ya, studio foto besar di Bandung. Jadi saya sering tuh foto di sana. Karena dulunya awalnya kan di kompleks saya tinggal ya. Ya. Akhirnya pindah di sebuah jalan yang besar. Semua penyanyi, Triutami lah, juga Ardila sering foto di sana. Saya sudah sangat kenal dengan fotografernya dan ownernya gitu. Saya lagi ngantar teman mau foto, di dalam ada Nika tuh. Mau foto nggak? Mau udah ya karena udah dekat itu ya. Iya, Ya udah karena saya fans sebenarnya Nika Ardila juga. Jadi ya udah foto di dalam studio. Jadi saya melihat proses foto shootnya Nika Ardila untuk salah satu buat cover album. Buat cover album. Yes. Itu berarti tahun berapa? Makin ketahuan umur ya. 90-an ada nggak ya? 1 tahun sebelum wafat. Oh, 94 ya. iya. Itu kalau boleh tahu nih kan kita kan cuma ngedenger legendnya aja Yes. kan, pesonanya sungguh Udah wah gila di Udah, Indonesia wah, tuh. udah lah pokoknya. Nah, Gila. pada akhirnya kan ada naik ke Area Fans Club kan. Iya. Nah, karena ada foto itu, jadi NAFC pasti banyak pada nanya ke saya gimana. Karena kebanyakan NAFC itu orang-orang yang lahirnya malah setelah nikah tidak Iya, ada. iya, Ya. Jadi mereka, Kandi gimana sih nikah dia? Udah deh, cantiknya luar biasa. Nah, Ya. itu. Jadi udah saya berdekatan begini, udah foto udah begitu dempet-dempetan, artinya udahlah cantiknya luar biasa, putih, ramah. Ramah. Makanya saya tidak, ketika saya terjun ke dunia entertain, saya pun tidak star syndrome karena idola saya pun juga pada saat itu nggak saat siapa saya gitu ya. Saya pada saat itu lagi mahasiswa ya. Seorang Nika Ardila Seorang seramah itu. Berarti kan waktu beliau menghembuskan nafas terakhirnya merasa kehilangan banget. Oh udah nangis tuh, nangis asli. Karena saya kan gedein tuh foto tuh ya. Jadi besoknya almarhum meninggal. Saya sama teman tuh di kamar lihat, ih cantik ya. Besoknya ada kabar meninggal. Jadi udah. Karena albumnya saya lengkap sekali. Saya pernah ngobrol ya karena di suasana photoshoot itu kan ngobrol-ngobrol tentang saya tuh kolektor kaset kamu, kaset ya pada saat itu. Kaset. Oh iya. Nah, karena ngefans itu ini jadi inspirasinya Papa Andi bukan sih? Iya, Buat jadi penyanyi juga. Iya, karena sebelumnya juga saya ikut festival ya. Zaman saya suka sama Nika Ardila tuh memang suka ikut festival di salah satu radio. Sekarang udah nggak ada, Ganesha. Yang juga awal cikal bakalnya Nika Ardila. Nika Ardila tuh festivalnya di situ. Oh gitu. Di Radio Ganesha di Siliwangi. Ya, saya di situ pula. Nah, akhirnya wah saya suatu saat harus punya single nih. Nah, jadi akhirnya di tahun 2018 lah saya bikin single. Ya, jadi mendiang terinspirasi. Nika Ardila itu influence banget, Kang Adi terinfluence banget kan sama Benar. beliau. Yang lucu nih, saya bikin klip tuh di apa sih? Gimana ya? Pokoknya nanti dilihat ya, ada Kesungguhan Cinta. Orang-orang pecinta Nika Ardila pasti gayanya Nika Ardila banget. Tanpa saya sadari. Ya karena apa ya, bukan mendarah daging sih, lebih ke ini kan Udah influence terserap. banget. Ya, pembawaannya udah keserap banget. Bener. Kang Adi sekarang denger lagi produksi IP. Iya. Jadi ada produser saya ya yang sedang meminta jadi bikin EP yuk. Oke, 5 lagu nih. Oke, Tapi 5 lagu. recycle. Lagu barat.
ya. Walaupun saya tidak merasa sangat bagus, tapi minimal ya udah deh, enak didengar aja deh. Baru beres hari ini juga, tadi siang beres. tadi baru beres outfit yang dipakai tadi siang kan? Enggak, wujud Oh, beda beda dong. lagi. Beda lagi. Pasti sudah prepare. Prepare ya. Iya. Makasih banget kalau udah prepare lo, Iya, ganti betul. baju lo kesini Iya. lo. Kan penampil mah harus selalu Betul. memperhatikan Betul. penampilan. Berarti Papa Pandi ini adalah P3. Apa tuh P3? Penyiar penuh persiapan. Nah, iya ya, iya sih. Iya lah, harus Prepare itu pasti ya. penting ya. Iya, pasti iya. Karena ya sekarang kan apa ya, MC banyak, penyerbangan supaya kita ada sesuatu yang beda harus ya rapih lah. Kan kita yang kita tahu nih, Kang Andi udah sekeren inilah untuk pembawaan, pembicaraan, udah ya punya sudah pastilah. Semoga ya. Wah enggak kan, diriku aja masih terkagum-kagum, keren banget gitu kan dari pembawaan, tutur kata gitu nya, artikulasi itu Mudah-mudahan. udah pokoknya keren banget gitu kan. Basic si pendidikannya apa nih kan? Apakah apa beririsan sama apa ya? Karir. Pendidikan. Karir Kang Andi sekarang sama Iya. pendidikannya beririsan apa enggak? Kalau gini, kalau pendidikan sebetulnya gini, kalau S1 saya akuntansi, S2 saya pemasaran ya. Orang banyak bilang, "Wah, kok nggak nyambung ya? Kok jadi penyiar radio?" Nyambung sebetulnya. Kenapa? Kan kalau pemasaran itu bagaimana memasarkan kita. Betul. Itu ininya ya. Tapi akhirnya juga dengan modal S2 itu bisa ngajar. Karena saya adalah praktisi radio. Jadi semuanya ya berkaitan lah. Ya, jadi kalau misalkan buat yang ada di rumah, kalau punya pendidikan, kalau mengejar pendidikan, itu harus Wajib. karena itu akan menjadi bekal juga. Betul. Ya. Kemudian kalau soal apa namanya suka, kok bisa terjun ke sebagai penyiar, MC dan sebagainya. Ya itu karena dari kecil juga awalnya, oh ini benar nih kalian belum lahir ya. Jadi dulu ada Kaseto, tahu ya? Ya, Kaseto punya program acara di TVRI, satu-satunya pada saat itu ya. Iya. Stasiun TV di Indonesia. Jadi saya ngisi acara tuh. Oke. Wah, paling susah itu sampai saya audisi itu berapa kali ya. Karena memang saking susahnya kalau dulu itu. Masuklah di situ akhirnya dengan Kaseto, dan di situ saya lihat Kaseto enak yang membawakan acara. Jadi udah dari situ tuh udah pengen jadi pembawa acara. Udah dari kecil. Dari kecil. Padahal kuliahnya beda. Nah, apa tuh? Ya kan dia akuntansi. Oh iya, Ya, benar. Sebelum S2 kan pasti Iya, akuntansi benar. itu wajib, tapi lulus akuntansi Iya. langsung jadi penyiar kan. Yes, benar. Sebelum pemasaran. Benar. Iya. Oh berarti Kang Andi lulus kuliah dulu baru jadi penyiar atau sebelum kuliah pun Lulus sudah? kuliah dulu. Lulus kuliah dulu. Tapi ketika kuliah, saya kan ikut lomba nyanyi tuh di Ganesha. Para pemenang nyanyinya ditandemkan sama penyiar radio Ganesha. Jadi di situ pendidikan, cara berbicara di depan mic dan sebagainya lah. Saya punya ada ilmu broadcastingnya di situ awalnya. Oke, keren. Dulu pas kuliah di mana gitu kan? Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung, sekarang Universitas Widya Tama. Oh S2-nya. S1 S2 sih. Oh S1 S2 di Widya Tama. Widya Tama. Terima kasih kepada Widya Tama menghasilkan Bapak. Menghasilkan Terima kasih. SDM yang keren banget. Mumpuni itu Iya. ya. Nah, menurut Kang Andi di era sekarang, Ya. masih oke nggak sih kalau misalnya aku misalnya Ya. mau memulai perkarirannya di peradioan? Siaran-siaran. Gini ya, sebetulnya tidak bisa dibilang masih oke atau tidak, benar nggak? Iya, Kadang iya. sebagai banker juga kita nggak bisa bilang masih oke atau tidak, Ya. karena semuanya kembali ke passion orang. Oke. Ya. Oke. Kayak saya kan juga memberi satu pelatihan di JRI Broadcasting School. Oh misalnya. iya Ya kan? Oke. Itu tetap banyak tuh peminat-peminat mau menjadi Iya. penyiar, pembawa acara dan sebagainya. Jadi artinya saya ingin menyampaikan ikutin dulu kata hatimu, ya. Karena kalau kata hati itu sudah menuntun kita ke jalan yang Lurus. benar dan lurus ya, itu akan menemukan jalannya dan akan jadi di situ. Taknya di situ lah. Iya dong. Banyak kan penyiar-penyiar muda juga yang mengawali karirnya yang sekarang-sekarang ini 2-3 tahun terakhir ini misalnya tetap oke kok. Jadi Tapi itu tadi harus mengembangkan diri Yes. juga. Jadi gak cuma lurus, Nah, tapi panjang, besar, besar, lebar kanan durasinya kiri, juga Lama. lama. Iya, durasi malah durasi karir. berkarir. Berkarirnya. Oh jadi untuk sekarang yang buat teman-teman di luar sana yang ingin iya, jadi penyiar bisa. baru nggak jadi masalah Nggak kan? masalah. Karena ya itu nggak apa ya, nggak terpaku seperti susah kayak dulu mungkin ya. Benar-benar. Mungkin lebih dipermudah mungkin sekarang kan. Sangat mudah. Toh juga begini ya, misalkan ada orang yang saat ke kursus gitu ya di sebuah tempat pelatihan menjadi broadcaster, kan nanti pengembangannya tidak mesti harus ke radio juga, Iya. membuat podcast lah, Yes. apalah itu kan jadi cara berbicara, cara menginterview orang, Betul. dan ilmu public speaking itu bisa bermanfaat untuk kita ketika kita berinteraksi dengan banyak orang di semua bidang pekerjaan. Betul, Yes, betul. iya.
memang bukan kelemahan ya yang kita notice kan ya. Kita tuh di zaman sekolah dari SD sampai SMA bahkan kuliah pun gitu ya. Materi public speaking tuh hampir tidak ada malah di sekolah itu ya. Beberapa sekolah aja. Makanya begitu ada kursus public speaking atau ternyata public speaking itu penting di kerjaan. Kita begitu mulai berkarir di kantor manapun pasti gelagapan ketika disuruh ngomong duluan kan. Ya jangan kan Bapak mulai kerja gitu kan pas interview aja kan kalau misalnya nggak ada basic untuk public speaking yang bagus ya pasti benar. Beda kayaknya gitu ya aunya ya. Jadi emang benar sih perlu ya public speaking itu ya. Sangat kerasa gitu kan. Berbeda untuk berbagai segmentasi pekerjaan ya. Iya, apalagi soal profesi yang menjadi profesi taruhlah sales dan marketing itu kan sangat perlu banget ya. Betul. Iya, masa ngadepin konsumen, Pak, ini nggak mungkin kan? Gitu. Makanya membutuhkan public speaking yang berkompeten. Nah, kalau dari tatap dosen sendiri nih. Jadi makin menua ya. Enggak. Ya. Kakak dosen biar sama kayak Kaseto. Kaseto bener kan udah sepuh juga tatapnya kakak ya. Bener. Akhirnya sampai ke bawah sampai sekarang masih awet muda kan beliau ya. Alhamdulillah semoga Kaseto tetap disehatkan. Amin. Tetap diberikan semangatnya untuk mengawal kami para anak muda ini. Fisiknya tetap kuat biar bisa parkur Kaseto. Bener ya. Nah, kalau buat Kak dosen sendiri nih, Kak Andi, kalau tadi nyinggung public speaking gitu ya, terus buat teman-teman yang baru mau mulai untuk entah itu berkarir apapun itu, public speaking ini penting. Kalau tips and tricks dari Kak Andi sendiri, yang paling kalau misalnya ada yang nanya gitu ke Kak Andi, sarannya yang paling pertama apa tuh Kak Andi biasanya? Tahu. Satu ada kemauan dulu ya. Kalau kemauan kita bisa maju ke tahap berikutnya. Fase berikutnya adalah ada uang atau tidak. Kalau ada uang sedikit lebih dari orang tua misalnya atau dari dia sendiri, coba masuk ke sebuah lembaga pendidikan. Ya, akan lebih terarah lagi tuh. Wah, nggak ada nih, uangnya terbatas. Uang terbatas, belilah kuota. Ya, dengan melihat podcast ini kan juga kan ada pendidikan, semua tamu-tamunya juga memberikan satu masukan-masukan yang bermanfaat kan. Disinilah zaman sekarang lah yang zaman orang tuh bisa membuka jendela tuh lebih luas lagi sebetulnya. Kalau dulu buku adalah jendela dunia, bukan tidak mengecilkan arti buku karena saya pun juga kolektor buku. Tapi kalau mau baca harus ke perpustakaan, harus beli ke toko buku. Tapi sekarang sambil tiduran bisa buka YouTube. Jadi nggak ada alasan kalau nggak bisa belajar. Yang penting ada itu deh. Banyak lihat orang bagaimana cara menginterview. Nanti juga akan terbawa kalau sudah ada bakatnya itu akan lebih mudah. Berarti udah mau bakat terus. Bakat tingku butuh. Salah BU ya. Iya benar kan. Udah mau bakat terus diasah gitu ya. Makin jadi. Jadi memang ya Kang Andi memang sudah bakat gitu mungkin dari kecil. Benar dari kecil. Bakat terus diasah dari kecil lah. Sekeren ini, semantap ini. Keren banget. Matang. Lumayan. Masa udah merah. Buah kali. Udah merah. Kemarin kan sampai nongkrong kepiting kan. Bukan apa sih? Apa? Udang. Ya kadang-kadang gini, kalau saya kan kelebihannya cuma di kemampuan ya. Kalau kalian kan justru membuat saya minder. Kelebihannya di penampilan. Jadi saya minder sama dia. Saya juga minder sama Anda. Kenapa? Kenapa minder? Enggak, kamu mana minuman? Saya nggak ganteng, cuma berkarisma aja. Ya sebetulnya gini, orang tuh kalau secara fisik, misalnya kalian kan fisiknya udah bagus-bagus, ya. Jadi artinya itu sudah jadi modal modal awal, ya. Ditambah lagi nih kemampuan berbicara, nah kan seperti sekarang juga terus ini, ya suatu saat juga akan menjadi host yang keren pasti. Amin. Bantu doa teman-teman. Antum bantu doa antum. Satu Indonesia amin. Satu dunia amin. Satu akhirat amin. Jadi Kang Andi, Kang Andi nih kan tadi kalau nggak dengar karirnya tidak hanya berkutat di radio ternyata. Ya Kang Andi multi talent banget nih, luas banget. Nyanyi MC Nah, saya pengen fokus ke MC-nya nih. Nanya. Kebetulan satu profesi mantul. Satu profesi juga nih di dunia perweddingan. Di industri weddingnya kita ya. Nah, Kang Andi ini emang salah satu MC yang paling jauh lah kalau untuk di wedding ya, di pernikahan. Nah, kalau Kang Andi
perbedaan antara siaran sama MC wedding itu kira-kira kalau buat Kak Andi yang lebih menguras energi yang mana sih? Gini, jadi sebetulnya ini berlaku di semua pekerjaan, ya. Kalau kita bekerja pakai hati, tidak ada tuh istilah, waduh menguras pikiran dan energi, kayaknya nggak ada. Jadi kita nggak jadi beban. Melakukannya dengan sepenuh hati, udah ikhlas dan insya Allah outputnya juga jadi bagus, ya. Jadi artinya kalau siaran, otomatis kita berinteraksi hanya dengan mic, ya, mengandalkan orang, mempunyai theater of mind yang bermacam-macam. Walaupun sekarang udah bisa lihat ya, oh ada Andi nih penyiar, bisa lihat Instagram ya. Kalau dulu kan kita, ini cakep nggak ya, ganteng nggak ya? Ya bingung kalau dulu. Tapi sekarang nggak bisa. Tapi kalau ini di wedding ya, artinya kita bisa berinteraksi dengan banyak orang dan kita punya tanggung jawab sama pengantin bahwa acaranya harus keren karena sekali seumur hidup buat dia. Jadi ya saya pun juga bukan beban. Jadi saya harus punya tanggung jawab untuk membuat acara wedding itu dari awal sampai akhir berkesan, berusaha. Karena banyak yang profesi orang-orang menjalani yang mungkin MC, banyak teman-teman. Pernah lihat saya kayaknya jadi MC kayaknya niatnya sih kayak apa ya kayak niat gitu. Padahal MC wedding yang tadi Kang Andi bilang untuk si pengantin kan seumur hidupnya sekali gitu. Yang nggak tahu kalau cerita Semoga ya. Iya, tapi ada aja beberapa kali lah aku lihat si MC ini kayak nggak niat gitu. Itu kan malah jadi apa ya? Malah jadi ya disayangkan lah ya. Disayangkan. Jadi malah ya satu nilai buruk buat orang-orang kuning MC itu kieu malah rembet takutnya kan. Sama sih profesi apapun sebetulnya ada ya kalau tidak pakai hati ya outcome-nya tidak bagus. Mudah-mudahan lah teman-teman MC sahabat-sahabat saya juga semuanya juga punya ciri dan karakter masing-masing yang keren. Keren semuanya. Nah, kan tadi ada fans berat nih. Nah, kalau Inul tuh ada FBI. Nah, Inul punya FBI. Fans berat Inul FBI. FBI, iya benar. Iya benar. Nah, kalau ini kan FBA nih. Pernah nggak sih si teman-teman fans ini ngikutin Kak Andi sampai ke wedding? Oh iya. Pernah? Iya, pernah banget. Pernah, jadi ini, tapi kebetulan kebanyakan sih dia kebetulan keluarganya yang ini. Emang kebetulan. Terus pas ini suka datang, kita pendengar Kak Andi. Oh, itu paling senang tuh. Kita kan nggak tahu ya. Kalau mereka tahu kita ya kita seneng ya udah kita. Jadi banyak teman, banyak saudara. Kira itu yang suka ngasih makan, tiba-tiba muncul juga. Kan belum ya? Enggak lah kan. Nggak tahu jadwalnya di mana. Alhamdulillah. Tuh ya. Nah, tadi bercerita sungguh apa namanya perjalanan dirimu. Oh, itu lagu saya. Gitu. Promo spill dikit-dikit. Boleh, tipis-tipis. Nanti setelah ada kata sungguh sih. Nanti pasti kita minta juga untuk nyanyi. Full band dong. Full band. Nggak apa-apa, ini ada vokalis. Vokalis juga. Iya. Minder saya belajar nanti. Yang nggak universal Gimana? Nah, jadi kita tahu lah Kak Andi itu sekarang secara karirnya alhamdulillah ya, banyak gitu. Mungkin pernah nggak sih Kang Andi nemuin sampai di titik paling di mana Kang Andi? Titik terendah Kang ini kayaknya anjir kiamat sih gitu. Lebih ke situ gitu. Terus apa yang bikin Kang Andi maju lagi? Terus apa yang struggle bangkit. Caranya juga kayak gimana? Oke. Musik siap? Yang sedih-sedih. Musik yang tadi Ayu Ting. Ketawa lagi dong ya. Liar deh ya tuh. Ya itu tadi kembali ya. Walaupun saya misalkan tidak ada di level nasional misalnya ya, yang benar-benar top di posisi on the top gitu ya. Tapi kan itu tadi kata bos saya bahwa penyiar adalah selebritis lokal yang notabene saya pun juga kebetulan ada satu keviralan di Ayu Ting Ting yang sebagai penyuka sejenis itu kan juga kan ininya tuh bukan hujatan sih, saya lebih ke komen ya. Bad comment lah ya kan dan sebagainya. Tapi sempat sedikit pernah gitu kan. Tapi itu tadi saya selalu mencari hal yang positifnya. Ya untungnya ini sama Ayu Ting Ting gitu. Ya udah kan, ya udah. Yang penting saya tetap bangga lah gitu. Jadi artinya sesaat aja sih titik terendah yang orang tidak suka atau ya like and dislike kan di mana-mana ada ya. Kita udah baik-baik apa Ayu Ting Ting. Nah, sama ini Siti Munawaroh. Ada yang dangdut Kang itu disebutnya Mona Ochan. Gitu. Kata-kata
kata-katanya tadi kan, waduh, sangat menyentuh ya, maksudnya membangun gitu. Nah, buat Kang Andi dong siapin beberapa kata-kata atau mungkin pesan-pesan buat penonton podcast teman-teman yang lagi sedang mengalami titik terendahnya gitu kan, itu melihat Kang Andi berbicara seperti memberikan insight, jadi mereka oh iya aku harus bangkit. Ya karena itu ya, tadi pertanyaannya kenapa, apa titik terendah? Mungkin karena saya senang ngasih advice gitu kali ya. Jadi itu pun juga saya ngasih ke diri saya sendiri juga ya. Ketika saya ada satu hal yang membuat saya kepikiran, karena saya orangnya sensitif sebetulnya. Biasa seniman kan gitu ya, sensitif gitu yang mau nanya orang di kepikiran. Tapi itu tadi karena yang ingin saya raih juga masih banyak. Jangan sampai hanya karena satu hal jadi kita tidak bisa maju, padahal di depan itu ada rezekinya kita gitu. Nah, antum mudah dengar ya semangat. Jangan gara-gara satu mundur. Iya benar. Satu tetap melangkah ke depan. Mau segimana pun rintangan di depan, yang gas aja. Gas ke lah aku udah naon deui nya. Mundurnya. Iya benar. Ya. Selama kita benar, kita tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti, terus ke depan aja. Kang Andi, tanggapan dari Kang Andi ya untuk yang sekarang lah, fenomenal zaman sekarang. Ya itu yang tadi kita sebelumnya itu kan, digital platform kan sekarang udah rame banget kan. Bahkan ya mungkin orang-orang udah jarang udah meninggalkan radio mungkin ya. Lebih ke ya itu yang tadi kita sebelumnya. Ya, tidak sebanyak dulu ya. Digital platformnya kita tahu lah si S kan, aplikasi ya itu kan, musiknya S atau si N berisik itu kan warna kuning. Ini tanggapan Kang Andi gimana Kang dengan adanya pendengar itu orang-orang sekarang lebih memilih platform digital tersebut? Saya mau jawabnya dari gini sedikit ya. Saya adalah kolektor kaset. Ketika ada CD, kolektor CD. Saya sering kali ngobrol sama musisi kalau lagi wawancara ya. Ayo dong bikin kasetnya. Memaksa ya. Karena saya garis keras pengkolektor ini. Gak bisa Kang, karena ini sudah eranya digital. Kan ada di toko ayam misalnya ya. Saya suka beli tuh. Wow, mau lapar mau nggak beli, pokoknya dapat CD-nya. Orang-orang kolektor seperti saya banyak, tapi tidak sebanyak orang yang pengen lebih praktis ke digital. Jadi artinya kita tidak bisa menutup kemajuan zaman, ya. Dan kita ataupun juga para musisi atau para penyiar harus mengikuti zaman. Makanya kita sebagai penyiar radio pun juga akhirnya aktif juga di sosial media. Radio punya sosial media juga, ada di YouTube channel juga misalnya. Nah, itulah. Karena harus mengikuti zaman. Iya. Soalnya ya itu Kang, yang aku dengar misalnya di si S tadi lah, di aplikasi S tadi, ya memang gitu kan, hampir semua lagu ada gitu. Tapi yang dari teman-teman aku yang teman-teman band yang lain gitu ya, mereka sama masukin ke digital platform tersebut, tapi tetap kan dia rootsnya, mereka tetap ngeluarin CD gitu kan. Tetap bentuk rilisan fisiknya. Pas ditanya, saya bilang, nah ini mana? Kan upload di digitalian. Aku udah pakai CD. Rilisan fisik itu. Angger bro, mah kudu aya. Dan nepika 20 tahun ke hareup pasti aya, ini kudu pisan. Ya visi karena berbeda ya. Kita lihat covernya, liriknya. Dari situ bisa lebih tertulis siapa yang terlibat di situ. Nah, kalau di Gapai itu kan enggak sedetail itu gitu. Iya, cuma kudu angger ya. Ada musisi yang memang ini tetap mengeluarkan ya. Tapi enggak semua juga sih. Iya sih. Dari teman-teman yang ngobrol gitu ya. Akhirnya mereka ya itu yang salah satunya beberapa ada yang tetap ngeluarin rilisan fisik. Yang satunya lagi ada jamaah kan nggak semua digital yang tadi katakan Andi sebutkan. Emang sih kalau berbicara tadi bentuk digital atau bentuk dari musik itu apakah kaset atau CD, dari hard kaset ada, dari hard ini ada, sampai ada audiofil kan. Mereka yang mendengarkan cuma pakai vinyl doang. Mendengarkannya dari kaset doang. Tapi kalau buat Kang Andi sebagai pemerhati musik, dari media-media tersebut yang berkesan buat Kang Andi secara kualitas. Nah, secara kualitas ya, itu yang mana sih Kang Andi? Semuanya ini ya, karena saya tahu ada di tahap CD gitu ya. Kaset. Pada satu zaman itu ya enak. Si kualitas soundnya itu ya. Begitu naik ke CD, oh iya, ada peningkatan tuh. Oh sekarang ketika ada di digital platform, keren lagi, bisa di mobil gitu, bisa apa. Jadi artinya
kualitas itu saya nikmati secara bertahap. Makanya saya tidak pernah bilang, ih lu tua ya, nggak apa-apa, saya udah banyak zaman yang saya alami daripada lu. Daripada lu belum menikmati nasi. Boleh ngomong lu ya di sini ya. Lu. Lu bercandanya begitu gitu kan. Jadi artinya soal kualitas ya sekarang juga di digital juga saya menikmati ya. Ketika saya mau menginterview musisi misalnya, saya di mobil kan tinggal pasang digital, lagunya ini. Jadi saya udah punya banyak amunisi untuk bertanya. Ya mungkin ya tadi ya kan sesuai selera. Kembali lagi ke selera, mau ada yang ternyata senang di digital platform karena ya lebih mudah, CD. Benar. Tapi jujur kan kalau ya buat akunya, aku lebih senang dengar yang vinyl. Iya, ini ada beda ya. More alive. Aduh nggak tahu kayak keren ada aja, bahasa kerennya tuh ya. Kekeresekan ada beda. Kekeresekan. Masukin kan di turntable. Iya benar. Ini baru kayaknya tahu untuk beda. si vinyl tuh kayaknya kualitasnya nggak ada yang bisa ngalahin dari vinyl ya. Menurut aku nya. Setuju. Nggak tahu gitu. Makanya itu ada lagu Jingga dari Fatin tuh, tahu Kak Fatin ya? Ikan. Fatin Sidkia Lubis itu bikin Jingga itu seolah-olah soundnya sound vinyl. Iya. Keren. Ya meskipun sekarang di Permudaya ya itu yang tadi digital itu kan si S itu bisa disetting kan kualitas suaranya. Benar. High, normal atau low. Iya. Tapi tetap se-high-high-nya ini nggak bisa ngalahin vinyl menurut saya. Nggak tahu ya more live aja kayak lebih hidup. Makanya pemburu vinyl juga banyak kan. Iya. Saya banyak tuh vinyl di rumah tapi nggak punya playernya kan, playernya lumayan ya. Tapi sekarang ini sih kan banyak yang second juga banyak. Turntable ala-ala yang Iya, ya sekarang nggak kayak dulu kan. Kalau dulu mah benar-benar dari wood. Kayu itu memang kualitasnya. Iya. Baik to penyiar, saya memang dulu penyiar radio awal di tahun 2000 tuh masih kaset. Jadi kaset tuh masang ini tiap mau lagu tuh diputar dulu, strak gitu. Kalau sekarang kan penyiar. iya kaset, misalkan ada lagu siapa misalnya ya, Dewa 19. Mending kalau si lagu Kangen itu ada di lagu pertama, udah tinggal diputar. Kalau di tengah hitsnya itu ya, diputar dulu tuh. Kita harus benar-benar harus benar-benar pas banget. Dan itu ada triknya. Jadi ini yang ditanya agak ini. susah di kan ya di displaynya sangat susah, tapi jadi begitu bunyi itu kita pundurin beberapa detik lah gitu ya. Jadi begitu kita ini satu lagu dari Dewa 19 Kangen, play udah langsung lagu. Kalau sekarang kan enak banget ternyata sambil tidur juga. Siaran tuh lebih mudah. Tinggal mindahin aja. Lagu yang sekarang mau digarap atau single berarti udah yang terbaru ada? Ada. Ya single itu kan udah 2018 Kesungguhan Cinta. Kalau lagu Nah sekarang ini EP. Jadi saya juga baru tahu dari para penyanyi muda yang saya wawancara. Sekarang istilahnya EP. EP itu adalah extended play. Kalau zaman saya dulu mini album. Jadi albumnya cuma 5 lah gitu. Sekarang kan untuk EP 3 boleh. Nah, kalau EP pokoknya di bawah 10. Boleh, kamu silakan promosikan untuk si ini apa publishnya nanti kapan, rilisnya kapan, sama single yang mungkin teman-teman banyak belum tahu. Siap. Boleh digaskan. Oke, tapi yang pasti mudah-mudahan itu tadi ya obrolan kita bisa bisa ada manfaat ya, terutama yang suka juga di bidang broadcasting. Jadi artinya buat teman-teman yang suka dan keinginan jadi penyiar, yuk lakukan saja. Karena walaupun misalkan, radio kok agak berkurang pendengarnya, tetap ada kok pendengarnya ya. Jadi kamu tetap percaya diri saja dengan apa yang menjadi kemampuan kamu. Satu. Kedua, kalau radio berarti kaitannya juga dengan lagu. Nah kebetulan saya punya hobi nyanyi. Dibilang hebat sebagai penyanyi tidak ya. Tapi nggak enakan lagu lah, nanti mau tanya. Iya dong. So, gitu ya ngambil diri namanya. Satu itu. Kesungguhan Cinta udah ada di digital platform, semuanya ada. Keren. Video klipnya juga ada, video musiknya. Terus kalau yang sekarang lagi digarap, mudah-mudahan dalam waktu dekat lagi proses mixing. Kemudian video musik mungkin nanti akan dikeluarkan juga. Teman-teman nanti jangan langsung digaskan aja tuh kan ke apa tadi kan minimalnya udah ada si title-nya untuk belum lah. Ada sih tapi belum belum bisa dirilis. Belum bisa ya. Belum bisa di-spin? Ya belum. Pokoknya cari ANNDY Gustian aja gitu. Ya. Pasti teman-teman penasaran nih kan, teman-teman Paroskes, sobat Canda ini penasaran. Boleh Kang langsung digaskan nyanyi dulu si Kesungguhan Cinta ya? Musik. Musik. Musik ada ramai Musrik. Sedikit banyak. Karena saya kalau nyanyi suka apa lagu tengah hati. Walaupun lagu sendiri. Apa Kang, boleh silakan. Sungguh dirimu yang ku mimpikan,
menjadi diriku tuh kan suka lupa ya pokoknya mah lagunya lumayan enak didengar lah. Enggak ulang aku itu Maunya terkesima ya sama suaranya lagi Kang lagi Kang. ah kayak bokok gara resep masalah nanti jadi fans militan yang pengen datang terus pas saya siaran kan repot. Enggak apa-apa, ntar aku kejar terus di mana. Kejar terus pokoknya ngasih makanan. ya gitunya. Oke. Tapi dilihat dari fenomena sekarang ya fenomena sekarang banyak kok. Back to 60 ya. Iya. Anak-anak muda sekarang juga tuh ya gitu Utha Likumahua kan Itulah. Trie Utami gitu Benar. kan. Padahal mereka ya itu poser-poser itu ya nggak apa-apalah. Iya. memang ada masanya Ada gitu. masa. Kang Ade boleh kan dipromoin Iya. oleh Iya. semua itu ya semua Sosial channel media, semua channel, media sosial kasih Kang tahu Andi aja. mau itu bagaikan sebagai mau itu sebagai MC sebagai penyiar sebagai penyair Penyanyi lauk. Ya udah paling yang paling betul adalah saya paling seneng banyak teman ya. Sok mangga di follow yuk Instagramnya. Nah. Daripada sebeli. Nah, nanti ada di bawah nanti ada di bawah pokoknya. Pemanfaatannya itu ada di bawah ANNDY_Gustian Nah. _MC. Nah, jadi saya bawah kan ada Nah, skor atas MC yang bisa bernyanyi. Nah. Jadi nyanyian saya ada di digital platform, musik video ada di YouTube channel Andi Gustian juga. Kemudian pastinya buat yang mau belajar public speaking boleh ya. Nah, Karena saya pun juga membuka private bersama DJ Ari juga dan sebagainya. Silakan, yuk kita sama-sama berkembang, sama-sama berkarya. Jadi artinya kalau tadi adik-adik saya, adik-adik kan katanya sepantaran. apa ya, teman-teman teman-teman saya ini bilang bahwa memang cukup panjang. Nah, sayang ya kalau ilmu itu nggak diberikan kepada Iya. yang muda-muda ya supaya ilmunya bermanfaat. Gitu. biar ada regenerasi Iya berarti dong, Kang Ade. harus. Iya, Pokoknya iya. thank you banget. Dan ini nih Apa sebelum closing, boleh, ayo. kan kita udah bawain acara nih ya. Nah, Iya. Mas. Ini ada suhu. Nah, Iya. Masukan dong buat Nah, kita buat berdua kita biar lebih baik. Ya sebetulnya juga sebelum saya kesini kan suka lihat nih gitu kan yang tayangan-tayangan sebelumnya. Iya, iya, iya. Artinya kalian memang sudah punya ciri ya. Hmm. Jadi ciri dan karakter itu pertahankan dan tajemin. Oke. Tajeminnya kayak gimana? Ya udah jam terbang dibanyakin tuh, ya. Dengan banyak nanti episode-episode berikutnya itu yang akan membuat karakter Anda di shape nanti supaya akan ketemu sendiri. Oh iya, karakter saya seperti ini. Oh, Yang penting be yourself aja kali. Udahlah itu. yourself. Nggak usah ngelihat si A, si B, si C. Makanya saya kalau ada di depan kelas nggak pernah mengajarkan cara membawakan acara adalah begini, opening begini, tapi teorinya begini, silakan praktekkan. Biar kamu karakter yang keluar. Iya, iya. Kalau saya menyontohkan nanti pengen kayak Andi, jangan. Pengen kayak si A, si B, enggak jangan. Gitu. Padahal karakter itu Penting, itu yang paling orang, ya. mahal. Benar. Itu yang tadi kata Kang Andi singgung kan. Iya. Kalian cirinya udah ada. Nah, tinggal di ya siapa itu tinggal dikerucutkan Iya, kan, benar. biar makin keluar si apa ya? Apanya nih yang keluar nih? Apa yang keluar nih? Kemampuannya semakin keluar. kemampuan. Gitu. Soalnya kan tadi panjang, Iya, panjang, lebar, lebar. terus keluar lagi. Lama, lama. Biar lama bisa berkarirnya. Nah, Episodenya makin banyak, Betul. enak. Ya kan? Kang Andi, Hmm. last question Oke. sebelum closing. Ya. Pernah dapat ini Kang, pengalaman yang kurang ajar? Entah dari fans, yang Apapun ya, tadi, perlakuan. siapapun pernah dapat perlakuan yang kurang ajar nggak? Kurang ajar. literally kurang ajar. Literally ini. kurang ajar. Ya, kadang sebuah tayangan tuh akan bagus kalau ada yang dramatisir. Wah, Teu aya euy. oh alam. Buat teu tayang ieu nya. Semuanya teh mulus-mulus wae nya urang mah kumaha tuh. Ya tersawio. Kumaha tuh nya? Enggak nya, kurang ajar kumaha. Kalau saya mengkurang ajar orang, aya. Ayo bae di kalau enggak bercanda supaya ada gimmicknya ya. Betul. Enggak, jadi Garang. Bukan Tuh. sabar. Sabar. enggak lah, jadi artinya perlakuan kurang ajar enggak lah, enggak ada ya. Enggak. Baik itu verbal maupun non verbal ya, maupun itu hanya sebatas DM atau ucapan bahkan sampai act out ada nggak Kang Andi? Ya itu dari siapapun gitu ya. Ya kayak bullying dari kecil itu memang ada ya, biasalah gitu. Tapi artinya gini ya, buat teman-teman yang apapun profesinya, apapun ininya, bahkan sekarang mental health itu kan memang lagi sedang ini ya. Iya. Goreng lah ya. Jadi yang saya selalu sampaikan ke semua teman-teman dan juga adik-adik yang sedang belajar,
setelah ada skill, setelah ada kemampuan, dan setelah ada kesempatan, yang paling utama adalah mental. Mental supaya siap untuk menerima apapun, mental untuk tidak star syndrome, ya. Karena jangan sampai baru naik sedikit, waduh, udah gaya. Gaya boleh, tapi jangan sombong. Itu intinya. Dan gitu. Sombong boleh asal ada yang disombongkan. Nah, Apa ya saya yang kurang disombongkan? Udah orang tahu. kasep, ganteng. Ya, itu bisa, itu Bisa, mah. ya. Bisa. Ya pokoknya gitu lah. Jadi kalau ada yang ditanyakan, pernah nggak ada yang paling saya tidak pernah mau memikirkan hal yang tidak enak, udah ya. Nah, Yang jelek udah lah. bagus sekali, Ya. bagus. Keren. Iya itu yang tadi katakan bilang Mental. mental buat untuk ya struggling ya. Yes. Mental untuk menerima semua Kritikan. baik kritikan yang membangun itu jauh lebih bagus ya. Bagus. Tapi kritikan yang hanya benar-benar ngawang-ngawang kritikan jelek. lebih ke head speed, bahkan Iya. lebih ke personal. Oh. Itu ya itu mental. Iya. Harus Harus didengerin. Lewatin aja. apa, Ya. berani bukan berani apa ya? Menerima ya, itulah membuka Percaya menerima. diri, membuka masukan, dan kita berjalan di jalan yang lurus aja. Keren. Ya, Keren banget. gitu. Keren. Tepuk tangan, tepuk tangan. Thank you loh, diundang. Ya. Kita yang makasih banyak udah datang ke sini. Iya, Mudah-mudahan ya bermanfaat ya. Amin. Pasti bermanfaat. Oke. Pasti. Semoga kita bisa bertemu kembali. Amin. Baik ya di podcast Ya, atau di luar ngopi-ngopi ya, ngopi-ngopi nantinya. lah, kita Bener ya. kita kontak-kontak nanti kita Ayo. nongki lah, kita cucu capi Cucu capi itu? curhat-curhat sampai pagi. Ayah. Itu mau ditanyain dari tadi baru keluar. Masih kuat gitu cucu capi? Bisa. Bisa nggak ya? Pasti bisa, dipaksain bisa kan, pengantin Lencok baru gitu. atuh. Pengantin baru ya, gas langsung gimana gaskannya, Gas Gaskeun. langsung. pokoknya kudu kasaan ya, nggak sudut imah. Nasi. Malah sudut imah mending imah mah. Imah batur. Ulah tuh. Ulahnya. Selimut tetangga ulah dia. Waduh. Kan punya selimut sendiri. Selimut sendiri dibawa ke rumah tetangga. Waduh, bikin tetangga ayangan, ya ayangan ngobrol. Iya, ya. benar. Keren. Yes, thank you. Aduh, semangat. Semangat. Semangat boleh, tapi jangan Sombong. Nah, Oh, gitu ya. Sombong. Sulit anjing panas, Nawan sih. saking groginya. Dari groginya. Oke, ini kita Keren, udah keren. di Ujung akhir acara, nih, iya. di ujung acara. Iya, Terima masih kasih. nuhun, sami-sami ya. Ngobrol lagi nih sama Kang Tim Adi. ini kru-krunya juga keren-keren. Thank you. Teman-teman semua yang terlibat Kang Adi ya. Keren Iya. banget. Itu dari Bapak Pimpro kita, Mang Oleh, Makasih. dan teman Mang Oleh. abang-abang, Abang-abang keren semuanya. benar. tim kreatif semua. Keren. Karena saya suka kualitas gambarnya ini keren. Yes. Suka bener. Tapi nih Kang, Iya. terakhir mungkin ya. Tuh kan lah, ini mah. Iya, boleh, Iya. boleh. Beda bintang tamu penyiar begini. Terus digali biar panjang. Awas mau diblurkeun ya tinggal ya. Soalnya kita seneng gitu, bener. dapat jujur Kang, dapat Iya, ilmu bener. yang bener-bener nggak kami dapetin di luar sana. Ya. Kang. Naon? Sok. Jadi lupa apa sih tadi? Sok kan. Gini, Gini. apa ya tadi ya? Iya. Kurangnya Tuh, pokok. udahnya. Oh, iya. Sok. Berarti di bio IG Kang Andi ada kontak person. Oh, ada. Nah, Ada. jadi biar nggak ribet, langsung buka IG Kang Andi, di situ ada langsung kontak person. Tapi dibalasnya Kang. Saya mah paling rajin. Oh, paling rajin mengamalkan. Pokoknya mah kalau nge-DM intinya mah satu. Nah. Aide. Kalau mau ngasih cuan mah enggak. Nah. Tapi kalau curhat doang jangan. Jangan nggak ada waktunya. Nggak ada waktunya. Nggak ada waktunya. Oke, Kang Andi, terima kasih Thank you. banyak. Makasih Terima sekali Mohon lagi. Maaf kalau misalnya dari kami semua ada Iya. bikin Kang Andi nggak enak, baik itu ucapan Asik. ataupun perlakuan. Sebelum ditutup, kita nggak akan nutup. Ah, Bukan kita yang nutup, tapi Kang Andi. Iya, itu pasti ini lebih keren dari jangan nanti Ya. diganti hostnya lagi enggak lah. sendiri. Sendiri. Gak ada yang rekam tapi Kang. Bikin acara yang lainnya dong, gitu kan. gitu. Ini ngobrolnya itu yang lainnya. Iya, pokoknya semuanya yang ada di rumah, yang ada di kantor, di jalan, pokoknya yang nonton podcast ini dapatin manfaatnya ya. Pokoknya apa yang menjadi kegokilan dia, mereka bertiga biasanya juga ya, ada juga ya. Pokoknya apapun itu, jadikanlah sebuah hiburan, kemudian juga yang baiknya diambil, yang nggak baiknya Dibuang. abaikan saja. Karena ini mereka hanya menampilkan dirinya untuk menjadi sosok yang disukai oleh semua. Ya, oke, thank you. Oke. Thank you. Berarti penutup sama Kang Andi nih ya. Yes. Seperti biasa. Parotes canda tawa suka-suka. Oke. Yep. Boleh, Kang Andi silakan. Oh, Kang Andi Andi lah. yang pimpin. Oke, deh. Kang Andi yang pimpin. Ini nih.
Parodcast Canda, tawa, suka-suka.